Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah untuk kita minggu ini adalah melakukan perbuatan yang berkenan atau menyenangkan hati Tuhan. Apa itu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan? Mengasihi. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Yesus sendiri adalah kasih. Ia melampaui segala hukum yang ada. Mengasihi adalah yang terbesar di antara iman dan pengharapan. Dan kesimpulan ataupun isi dari pengajaran kitab suci adalah mengasihi. Tapi mengasihi tidak semudah mengucapkannya atau mengajarkannya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang rajin membaca kitab suci dan mempelajarinya serta mengajarkannya pun jauh dari mengasihi. Perbuatan mereka yang paling kentara yang menunjukkan mereka jauh dari kasih adalah sifat munafik yang mengerikan. Mereka tampak baik dan terhormat, tetapi sesungguhnya mereka suka menjatuhkan orang dan merencanakan yang jahat. Seperti dalam nas khotbah kita hari ini. Mereka membawa perempuan yang kedapatan berzina ke hadapan Yesus dan meminta pendapat Yesus apa yang harus diperbuat terhadap perempuan itu. Mereka mengajukan pertanyaan yang sulit dan dilematis untuk mencobainya. Jika Yesus menjawab, "Lempari dia dengan batu," maka mereka punya alasan untuk mengadukan Yesus kepada penjajah. Sebab Roma tidak mengizinkan orang Yahudi melakukan hukuman mati seperti itu. Tapi jika Yesus katakan jangan lempari, berarti Yesus tidak taat kepada Taurat Musa yang mengharuskan mereka melempari perempuan yang kedapatan berzina. Karena Yesus adalah Tuhan, Ia mengenal hati mereka melebihi perkataan-perkataan mereka. Dia memberikan tanggapan yang tak terduga oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Yesus berkata, "Siapa dari antaramu yang tidak bersalah, dialah yang pertama melempari perempuan ini." Jawaban ini membawa kesadaran yang mendasar. Tak satu pun dari mereka yang melempari perempuan itu. Mereka pergi meninggalkan perempuan itu. Dan Tuhan Yesus pun tidak melempari perempuan itu. Bukan karena Yesus juga adalah orang berdosa, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi karena Yesus adalah kasih, pemulihan dan pertobatan perempuan itu lebih penting baginya daripada kematian perempuan itu karena harus mematuhi hukum Musa. Perbuatan inilah yang berkenan kepada Tuhan.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, walaupun mungkin saja saudara rajin membaca Alkitab, mempelajarinya, aktif di berbagai kegiatan gereja, menjadi pelayan di rumah Tuhan, itu semua tidak menjamin saudara berkenan kepada Tuhan. Jika kasih tidak berdiam di dalam diri saudara. Orang yang padanya ada kasih, dia tidak cemburu dan tidak munafik. Dia tidak mau menjatuhkan orang lain dengan cara-cara terselubung ataupun dengan cara terang-terangan. Apalagi yang dijatuhkannya itu bukan orang yang bersalah. Ketahuilah, di hadapan Yesus tidak ada yang tersembunyi. Mungkin bibir berkata lain, tapi Yesus mengenal hati seseorang lebih dari perkataan-perkataannya. Jadi, apapun yang hendak dikerjakan, renungkan sejenak terlebih dahulu. Apakah perbuatan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah perbuatan itu bertujuan untuk menjatuhkan orang-orang benar di hadapan Tuhan? Hentikanlah semua itu. Sebab Yesus sangat mengasihi orang yang kedapatan berzina pun hendak dipulihkannya supaya hidup. Apalagi orang-orang yang dijatuhkan itu atau disingkirkan itu bukan orang yang bersalah. Pastilah Tuhan akan membelanya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Yesus hadir membuka segala belenggu, mengangkat orang berdosa dan melepaskan orang-orang yang tertindas. Jangan pula saudara hadir untuk membelenggu, menjatuhkan, menyingkirkan dan menindas orang lain. Mulailah pikirkan apa yang membuat orang lain merasa lega. Berikan pengampunan dan ringankan penderitaan orang lain. Jangan sebaliknya. Ketahuilah, Yesus selalu ada dan hadir dalam setiap perkara. Dia adil, penuh hikmat dan kasih. Dia tidak berpihak kepada orang-orang munafik, orang jahat, dan orang yang suka menekan orang lain. Tetapi ia mengampuni dan memberi hidup kepada orang-orang yang masih punya kesempatan untuk bertobat pun. Amin.